Ibu? Perlu ya? Perlu. Ya, namanya singkat. Munaji. Itu diambil dari bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Mun itu artinya bulan dari bahasa Inggris. Aji itu dari bahasa Jawa. Artinya bermanfaat. Jadi mesti aji, mesti sing bermanfaat. Jadi kalau munaji, mun itu bulan, aji itu bermanfaat. Jadi bulan itu memberi penerangan, namun tidak panas, namun teduh. Sehingga munaji adalah orang yang suka memberi penerangan yang bermanfaat dan menyejukkan. Ya, itu akal-akalan hanya akal-akalan saja. Jadi gini Bapak Ibu, sedikit cerita sebelum saya masuk ke materi intinya. Saya itu pakai baju, ada tulisannya apa Pak? Trainer. Ya, trainer itu artinya seorang motivator. Sekarang ini saya pangkat menjadi seorang presenter, Pak. Jadi motivator turun pangkat menjadi presenter. Biasanya kalau motivator itu di gedung-gedung ber-AC karena ada corona, itu sekarang tidak boleh di sana, Pak. Jika sudah diturunkan jadi presenter, masih ditempatkan di tempat yang mewah, Pak. Mepet sawah. Ya, lokasinya mepet sawah. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jujur Bapak Ibu, di bisnis network marketing ini saya sudah 68 MLM yang saya masukin. Dan sudah menghabiskan dana 4 miliar. Itu kejegur-kejegur jurang, Pak. Jadi belajar sama teman itu dijegur ke jurang. Karena teman yang mengajari saya itu juga nggak mudah. Akhirnya dijegur ke jurang. Akhirnya saya belajar untuk tidak belajar sendiri. Belajar sendiri juga kejegur jurang. Jadi belajar sama teman dijegur ke jurang, belajar sendiri kejegur jurang. Maka eman banget ilmu saya ini nek tidak saya sharingkan. Jujur Bapak Ibu, saya punya perusahaan sendiri. Saya juga seorang PNS, pemain network sejati, sekaligus juga pegawai negeri sipil. Jadi dua-duanya Pak. Saya seorang pengusaha backgroundnya, saya juga seorang pemain network sejati, saya juga seorang pegawai negeri sipil. Dengan gelar SPD saya itu 2 Pak. Jadi sarjana pendidikan saya itu 2. Jadi S1 2. Terus kemudian saya juga mengambil S2, Magister Administrasi Publik. Nah itu background saya, latar belakang saya. Jujur Bapak Ibu, saya per 15 hari itu sudah pasif, belum aktif Pak, 90 juta setiap 15 hari. Artinya pada saat 1 bulan itu dari network marketing Pak, belum dari perusahaan. Insya Allah bulan puasa itu setengah miliar 1 bulan kerjanya Pak. Jadi maka eman banget ilmu saya yang menghabiskan 4 miliar itu, saya bisa rebut kembali 4 miliarnya bahkan lebih. Nek tidak kita sharingkan sama penjenengan semua. Harusnya saya seorang guru, seorang pengusaha, hari-hari ini tidur Pak, karena tidak boleh masuk masalahnya. Muridnya juga libur. Tapi saya suka. Jadi buat ditutup orang yang jeruk gendut, supaya mati-mati Pak masalahnya. Iya kan itu ya? Iya Pak. Jadi makanya misi saya adalah eman ilmu saya ini yang tidak bermanfaat untuk banyak teman. Bersediakah Bapak Ibu sekalian saya kasih keilmuannya pada kesempatan hari ini sekitar 30 menit ke depan? Bersedia apa enggak Bapak Ibu? Bersedia. Yakin? Yakin. Oke, kalau bersedia ada filsafat yang mari kita tarik bersama-sama. Tolong didengarkan. Ini keilmuan nggak ada bukunya Pak. Jangan cari di kitab manapun, tidak pernah ada. Semua yang dibuat oleh manusia itu fungsinya adalah untuk mengenakkan manusia. Saya ulangi kalimat saya. Semua yang dibuat oleh manusia itu fungsinya untuk mengenakkan manusia. Contoh, mobil dibuat oleh manusia untuk mengenakkan manusia, ada Pak? Ya. HP dibuat oleh manusia untuk mengenakkan manusia, ada Pak? Rumah dibuat oleh manusia untuk mengenakkan manusia, ada Pak? Tapi ada satu buatan manusia di situ menyusahkan manusia. Pernah dengar uang? Pernah dengar uang? Sering. Uang yang buat siapa Pak? Manusia. Banyak 50% orang pusing gara-gara uang nggak Pak? Ya. Pertanyaannya adalah, kalau uang dibuat untuk memusikkan orang, mending nggak usah ada uang Pak. Betul nggak? Banyak nggak di luar sana orang pusing gara-gara uang?
Betul nggak? Betul. Mau nggak hari ini saya akan informasikan sebenarnya uang itu bukan membuat pusing kita, Pak. Cuma filsafat berpikir kita yang salah. Uang dibuat oleh manusia. Fungsinya adalah untuk menjadi budak manusia dan menjadi mengenakan manusia. Namun ada yang salah dengan cara berpikir kita. Uang dibuat oleh manusia. Harusnya uang itu menjadi budak kita untuk mengenakan kita. Betul nggak, Pak? Betul. Namun sayangnya, karena cara berpikir kita yang salah, uang menjadi pusing gara-gara uang. Orang menjadi pusing gara-gara uang. Maka hari ini akan saya informasikan bagaimana nanti uang itu menjadi budak kita. Siap? Yakin? Yakin. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, setuju gitu ya? Ya. Sepakat? Setuju. Setuju? Siap. Sepakat lagi tepuk tangan untuk menjenengan semua. Saya akan memulai dari kata hoki. Hoki itu artinya apa, Bapak Ibu? Untung. Hoki itu artinya apa? Keberuntungan. Kok pinter ya? Udah tahu semua. Hoki artinya keberuntungan. Karena saya guru, Bapak Ibu. Biasanya mesti tanya jawab. Jika komunikasi dua arah. Hoki itu secara kata makna katanya adalah keberuntungan. Namun hoki ini secara akronim adalah H, himpunan, O, orang, K, kaya, I, Indonesia. Jadi himpunan orang kaya Indonesia. Tepuk tangan untuk hoki dong. Oke. Saya belajar sama orang ini, Bapak Ibu. Saya masuk ke sini. Kok nggak bisa ya? Sudah ya? Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai mati. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai mati. Sehingga hidup hanya untuk bekerja. Harusnya uang itu yang bekerja untuk kita. Yang saya mau sampaikan di sini adalah karena filosofi yang salah, kita bekerja untuk uang. Mulai sekarang dirubah. Uang itu yang harus bekerja untuk kita di saat kita tidur. Sepakat? Masih gak nyambung, gak konsentrasi. Sepakat? Setuju. Gak fokus, gak konsentrasi ya. Kecil fokus gak fokus hanya di situ, Pak. Sepakat? Setuju? Saya ulangi kata-kata. Nanti setelah kita sampaikan materi ini, kita akan tidur dan uang yang bekerja untuk kita. Sepakat? Tepuk tangan untuk jenengan semua. Bah, gak kompromi, Bah. Mas Indra, gak takut dulu itu. Ya, monggo. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Iya, staf operator sampai jadi presenter. Terus diturun pangkat. Trainer kok jadi presenter, penting jadi MC bisa, Pak. Lu sekarang kok tidak MC, jadi operator ya. Sadis nanti. Bagaimana caranya? Supaya kita tidur dan uang berjalan, kita menjadi seorang investor, Pak. Kalau jenengan punya uang banyak, kemudian investasikan, maka jenengan tidur pun bayar enggak lah. Masalahnya kita kan tidak punya uang, Mas. Betul kan? Syaratnya itu, Pak, kalau mau tidur dapat bayaran. Jenengan punya uang banyak, kemudian jadikan investor. Saya yakin di sini yang hadir di sini nggak punya banyak uang, betul? Ya. Orang hanya Pak Guyon. Iya, Pak. Guyon Ragil sih. Guyon ya? Iya, pernah. Oke. Pak, Ada cara berikutnya, Pak. Punya ide bisnis. Ide bisnis apa? Mendirikan warung. Pertanyaannya adalah,
warung modalnya cukup 10 juta enggak Pak? Enggak cukup Pak, kiosnya sendiri enggak cukup 10 juta. Atau mendirikan toko pakaian baju siji loh Pak, ke 100.000, 200.000. Mendirikan toko pakaian modalnya besar enggak Pak? Besar juga. Terus kemudian mendirikan apotek modalnya besar. Terus kemudian mendirikan rumah makan besar, modalnya besar. Ono pilihan kedua Pak sebenarnya, mendirikan ini ambil karyawan, namun sayangnya di situ modalnya besar. Tempatnya beli lagi nggak Pak kira-kira? Beli lagi, ditambah lagi karyawan, bayari karyawan nggak kita? Iya. Terus kemudian stok produk perlu nggak Pak? Perlu. Modal besar nggak semua itu? Ada pilihan yang kedua Pak sebenarnya, punya ide bisnis rumah makan seperti ini. Tapi masalahnya kan modalnya besar Pak. Terus kemudian tempatnya harus punya, harganya nggak cukup 10 juta kan Pak, tempat seperti ini? nggak cukup Pak. Nggak punya. Artinya saat kita punya ide bisnis sekalipun itu tetap tidak bisa karena modalnya mau nggak saya ajari? Modalnya tidak besar, tidak perlu tempat, tidak perlu karyawan, tidak perlu stok produk. Mau? Mau nggak tenang? Mau nggak Pak? Mau. Terasa modal besar, orang usah golek tempat sing sampai seluas ini. Mau. Terus teko telat ini terus aku ngomong piye Pak gitu. Tadi kau kan ngowak. Resikonya kan begitu. Terus tidak usah cari karyawan. Terus tidak usah stok produk. Kalau nanti kita tidur dapat penghasilan tanpa modal besar, tanpa tempat, tanpa karyawan, tanpa stok produk, mau nggak Pak? Yakin? Sambil menunggu Pak Iki kan sebelum saya buka kerja ya. Monggo, benar Pak. Monggo. Saya tanya, gajah itu besar apa kecil? Besar. Sing kondo sapa wong ngerti ini kok aku jelas telale kok. Ya kan? Saat aku jelaskan telale, gajah besar apa kecil? Kecil. Ya, karena saat selesai saya menjelaskan yang besar-besar, begitu saya menjelaskan telale, maka karena yang didengar adalah telale, gajah besar apa kecil? Gajah besar ya. Iya. Oke, stop. Konsentrasi karena saya sampaikan sekitar 15 menit Pak. 15 menit. Masuk ke materi. Bagaimana jenengan nanti punya penghasilan saat jenengan tidur sekalipun. Nek disuruh memilih, pilih yang pakai dasi apa pilih yang tidur Pak? Tidur. Nah, orang Indonesia ini ketok asli. Senengnya punya tidur, pegawai cocok sama saya Pak. Pekerjaan saya itu keluyuran dolanan seperti itu. Jadi sepakat? Wah, masih konsentrasi, sepakat. Pilih tidur ya Pak ya? Ya. Banyak yang salah tentang mindset konsep filosofi bekerja. Banyak orang bekerja itu sing jenenge kerja iku yo ngentono keringet karo sedina mutuk jenenge kerja. Nek saya enggak Pak, sing jenenge kerja iku nek iso sedilu bayarannya sing akeh. Nah, supaya tidurnya pun dibayar. Jadi gini Bapak Ibu, ada sebuah aplikasi namanya Hoki. Nah, dari Hoki inilah nanti, tadi Hoki itu apa Pak? Hiburan orang kaya Indonesia. Muridku pinter iki Mbah. Nah, muridku aku nek langsung lali, tapi ya insya Allah semua yang saya ajar itu akan mengingat. Saya ulangi, Hoki tadi apa? Hiburan orang kaya Indonesia. Boleh juga secara makna katanya adalah
keberuntungan. Apa yang harus Anda lakukan ketika tidur pun tetap berpenghasilan? Ini mulai masuk materi, Pak. Serius, sini-sini ya. Yang bicara sendiri, karena guru itu tahu Pak, ada yang muridnya ngomong sendiri mesti tetap ngerti, walaupun hanya satu orang. Karena sambil saya lihat sendiri pun ada yang ngomong tetap ngerti, Pak. Apa yang harus Anda lakukan ketika tidur pun tetap berpenghasilan? Konsentrasi, Pak. Anda merekrut warung kelontong yang nanti, atau Anda membuka warung kelontong. Ada dua pilihan. Jenengan membuka warung kelontong juga boleh, merekrut warung kelontong juga boleh. Nek warung kelontong nggak mau direkrut, jenengan jadi warung kelontong. Nanti untuk penjelasan detailnya bayar saya secara teknisnya. Pertama kita apa Pak? Buka warung kelontong atau merekrut warung kelontong. Paham ya? Pertama buka apa? Warung kelontong. Atau nek warung kelontong nggak mau direkrut, Buka sendiri. buka warung kelontong. Oke. Warung kelontong kira-kira mempunyai pelanggan nggak Pak? Punya. Mempunyai pelanggan, dan rata-rata pelanggan warung itu tidak terikat Pak. Tapi dengan aplikasi Hoki nanti semua pelanggan jenengan akan terikat. Itu kelebihannya. Jenengan nanti akan mengikat pelanggan. Selama ini belum pernah ada warung pelanggannya terikat dan informasinya menyebar ke seluruh kemanapun berada. Hari ini nanti akan diajari banyak saya. Saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Saat warung kelontong, kira-kira warung kelontong punya pelanggan nggak Pak? Punya. Pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Hanya 3 pelanggannya warung kelontong? Lebih banyak ya. Jadi pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4, pelanggan 5, pelanggan 6. Puluhan pelanggan. Puluhan, Pak. Keuntungannya saat penjenengan nanti merekrut warung kelontong, yang direkrut adalah warung kelontong, maka itu salah satunya Pak. Jadi saat kita merekrut warung kelontong punya pelanggan. Nah, pelanggan tadi, pelanggannya warung kelontong, saat kita merekrut apotek nanti kita rekrut. Saat apotek kita rekrut, apotek itu juga punya pelanggan nggak Pak? Punya kan? Terus saat kita merekrut warung itu juga punya pelanggan nggak Pak? Punya pelanggan. Saat kita rekrut apotek, warung kelontong, kuliner, itu kita rekrut, maka seluruh omset apotek, seluruh omset warung kelontong, seluruh kuliner itu masuk omset kita Pak. Bisa dipahami ya? Saat jenengan hanya merekrut warung, merekrut apotek, merekrut kuliner, itu mereka bertransaksi sendiri, kita dapat penghasilan. Saat jenengan tidur, saat warung itu masih buka, apotek masih buka, terus kemudian kuliner masih buka, itu kita memperoleh penghasilan yang tidak ada hentinya. Orang itu tangan ya orang bobo. Jadi artinya saat kita nanti tidur pun, selama warung yang kita rekrut, apotek yang kita rekrut, kuliner yang kita rekrut itu bertransaksi, kita tetap dapat penghasilan. Itu caranya Pak. Oke? Bisa dipahami ya? Artinya nanti kita menjadi warung kelontong atau kita merekrut warung kelontong. Tahap awalnya kita merekrut warung kelontong. Terus kemudian yang masuk ke sini Pak, ada masalah di dalam sistem bisnis kita yang selama ini kenapa kita tidak bisa berkembang, bertumbuh. Permasalahannya di sini Pak, tentang pembukuan. Rata-rata warung seperti ini punya pembukuan tidak Pak? Tidak. Itulah masalahnya Pak. Sehingga berapa keuntungan kita, berapa rugi kita, itu kita tidak punya pembukuannya. Itu sebabnya banyak toko-toko kecil akhirnya gulung tikar gara-gara tidak punya
pembukuan. Nah, dengan aplikasi hoki nanti kita berapa stok produk kita yang masih, berapa keuntungan kita, berapa produk kita yang terjual, itu semuanya ada pembukuannya. Maka saya akan mulai dari masalah pembukuan. Ini masalah yang terjadi saat ini. Pembukuan itu tidak ada catatan persediaan barang. Betul nggak Pak? Betul. Toko-toko di rumah itu ada nggak catatan persediaan barang? Nggak ada. Tidak ada laporan penjualan. Hari ini terjadi penjualan berapa juga tidak ada. Tidak ada lagi laporan pembelian. Jadi kan belanja setelah itu dilaporkan itu juga tidak ada. Inilah masalahnya kenapa kita tidak bisa menjadi besar. Terus tidak ada lagi laporan untung dan rugi. Betul kan? Tidak ada lagi daftar pelanggan. Tidak ada lagi laporan stok barang habis. Itulah kenapa kita tidak bisa berkembang. Selain pembukuan, ada masalah yang kedua, yaitu pemasaran. Oke Pak. Betul nggak? Ada masalah pembukuan nggak di kita ke warung-warung kecil itu? Betul ya? Masalah yang kedua adalah kita punya nggak tim pemasarannya? Tidak ada. Sehingga disinilah pemasaran tidak ada cashback-nya. Sehingga cashback itu yang menarik. Pernah lihat ke mall ada? Pernah ya? Mesti digantung-gantung cashback 50%, diskon 20%, diskon 50 plus 20. Betul kan? Toko yang besar-besar itu selalu kasih cashback. Terus tidak ada lagi diskon produk slow moving. Slow moving itu produk yang tidak sering laku, Pak. Lakunya lambat. Terus tidak ada lagi promosi online. Tidak ada lagi layanan antar jemput. Tidak ada lagi tidak punya marketing. Boro-boro gaji marketing. Terus kasus berikutnya tidak punya pelanggan yang loyal. Jadi tetap menjadi pelanggan kita. Tidak ada, Pak. Terus kemudian kendala yang ketiga adalah tentang permodalan. Hutang bank dengan jaminan. Ini kendalanya, Pak. Maka hari ini nanti bagaimana akan disampaikan teknik menggunakan aplikasi hoki yang nanti akan membuat warung kita itu menjadi besar dengan judulnya, mana bannernya Bang? Kok hilang, Bang? Apa judulnya apa, Bang? Super mini market ya? Jenengan ini walaupun nanti modalnya kecil, bahkan super kecil, nanti akan disampaikan Mbak Irsan, nanti kita akan mendirikan super mini market. Jadi mini itu besar apa kecil, Pak? Kecil. Kita ditambahin super mini? Enggak, super mini. Sangat kecil. Jenengan nanti akan punya super mini market. Berarti kecil banget tokone, yang sing penting hasilnya berarti modalnya besar apa kecil, Pak? Kecil. Yang penting kerja itu modalnya besar apa hasilnya besar? Hasilnya besar. Yang penting kerja itu modalnya besar apa hasilnya besar apa modalnya besar? Hasilnya besar. Nanti namanya warung jenengan adalah warung super mini market. Jadi warungnya cilik banget. Neng penghasilannya aja salah, Pak. Penghasilannya itu yang besar. Bersediakah untuk menerima aplikasi hoki yang nanti jenengan akan menjadi pedagang warung, tidur pun dibayar? Siap? Siap? Jujur, Pak, yang menyampaikan materi ini di ruangan yang mewah ini orang-orang top, Pak. Jadi kan ini betul ya. Jadi masuk trainer kok jadi presenter plus operator, ya? Berarti kan orang hebat, Pak. Betul kan? Yang jelaskan bagaimana jenengan punya warung super mini, jadi cilik mall yang penghasilannya besar. Itu adalah jenengan bagiannya apa itu? Namanya apa di perusahaan? Direktur jenengan? Oh, presenter ya, presenter. Nanti akan disampaikan yang kompeten bagaimana caranya agar jenengan ini walaupun punya warung super mini market, ini hasilnya besar. Siap menerima Bapak Ibu? Serius? Sepakat? Saya ulangi, sepakat?
kita sambut dengan ikhlas dan beri tepuk tangan dengan ikhlas kepada orang yang luar biasa yang nanti akan menyampaikan bagaimana sih menjadi super minimarket penghasilannya besar, tidur pun dibayar.